4 pelaku yang masih hidup itu diamankan, diamankan ke dalam mobil. Percobaan untuk merebut senjata anggota dari pelaku yang ada di dalam mobil. Disitulah terjadi upaya dari penyidik yang ada di dalam mobil untuk melakukan tindakan pembelaan, sehingga keempat pelaku yang ada dalam mobil tersebut semuanya mengalami tindakan tegas dan terukur dari anggota yang ada dalam mobil. Dan sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan ada sekitar 26 saksi yang kita lakukan. Itu ada saksi dari masyarakat, tadi juga ada saksi yang ada di TKP 1, TKP 2, TKP 3 yang kita lakukan. Dan kemudian pada pelaksanaan kegiatan rekonstruksi ini pun kita juga dipantau oleh Bapak Beni Mamoto dari Kompolnas. Apalagi ada unsur-unsur pembangkangan. Kalau dia seorang imam, betul-betul imam betulan, kenapa dia tidak bisa kontrol masyarakatnya ataupun umatnya? Apapun juga yang menjual agama atau menggunakan agama untuk memecah belah umat, itu harus dibereskan. Karena agama itu dijual, dipolitisasi untuk politik. Itu yang nggak boleh terjadi. Ada lagi yang membela, ada polisi yang melindungi bahwa ini adalah lumbung suara bagi ujaran penggal kepala, apa itu bukan ujaran yang membahayakan? Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, dan bukan imam abal-abal, kontrol dong umatnya. Mengontrol umat saja nggak mampu gitu loh. Nggak boleh sekali lagi ormas mengalahkan negara. Negara harus mengalahkan ormas. Jadi kalau ada narasi-narasi Habib Rizik takut karena ini itu bohong dan palsu, dusta. 5 tersangka tidak ada tadi narasi menyerahkan diri seperti itu. Sudah jangan seperti itu. Karena kenapa? Saat ini mereka sudah diperiksa rencana untuk pra-peradilan terkait proses penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka. Saya tegaskan bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Dan ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun. Sampai dengan saat ini, Saudara Rizik Syihab sudah kita tadi malam disampaikan, kita lakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya. Masih ada 5 tersangka lagi. Kami sudah ultimatum 2 opsi yang saya berikan. Polda Metro Jaya memberikan 2 opsi. Yang pertama menyerahkan diri atau kan kita tangkap. Tadi pagi sekitar pukul 1, 3 orang dari ke-5 orang tersebut menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Yang 2 lagi yang sampai dengan saat sekarang ini belum menyerahkan diri untuk segera menyerahkan diri. Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam, menjolimi hak saya. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu di permalukan. Terima kasih. Tersangka MRS. Ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama agar tersangka tidak melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Rekonsiliasi apa? Kalau rekonsiliasi itu ada konflik antara kita dengan Rizik Syihab. Lah orang yang ditahan-tahan kayak Abu Bakar Basir dan sebagainya kan tidak ada hubungannya dengan Habib Rizik. Pemerintah ragu, ini kan sudah jelas ada kesalahannya. Tapi ada yang mengatakan wah itu kriminalisasi gitu. Itu biar aja hukum nanti yang membuktikan. Nah, Ustaz Mahir udah masuk, Ustaz Yusnur masuk, nampakku kau tak lama lagi gitu. Tak takut saya, paling pantang saya ditantang-tantang mereka. Belum kenal kan sama serahkan senjata. Baik, kita akan bawa senjata, kita serahin. Kita serahkan sebagian senjata kita. Kita simpan sebagian yang lain untuk jaga-jaga. Sudah.
Kira-kira jelas tidak? Nggak bisa, saudara. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari melawan semut. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya 1000 yang punya pistol habisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir, 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 siap revolusi. Sekarang ini ada upaya di mana-mana supaya bagaimana umat Islam tidak lagi mempelajari ayat-ayat jihad. Bahkan mereka katakan ayat-ayat jihad itu tak lebih merupakan ayat provokasi. Jihad bukan teroris, terorisme bukan jihad. Ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Maka saksikanlah, hei dunia, hei jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan teroris. Habib Rizik, napa? Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang? Kan nggak pantas. Evolusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Saya meyakini kalau kemudian polisi melakukan itu tentunya mempunyai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama itu dilakukan, saya pikir bukan kriminalisasi ulama. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf. Kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar. Korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat, saudara. Video azan cuman hayya 'ala shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat-meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat-meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya, baliho juga sesegera mungkin turun dengan Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku,
suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas kodok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat, sudah. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani, benar, dan berani. Pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir. Takbir. Siap bela Nabi. Siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umur, jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Pak Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Lonte ikut-ikutan ngomong, lonte hina Habib digagak polisi, ditangkap enggak, dijagain, jangan-jangan minta jatah kali. Jadi pemimpin itu berpihak dulu, ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur.
Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Bahwa TKP 4 ini adalah kelanjutan daripada TKP apa yang terjadi di TKP 3. Kita melihat bahwa akhir dari kegiatan atau adegan di TKP 3 itu 4 tersangka, 4 pelaku yang masih hidup itu diamankan, ya, diamankan ke dalam mobil dengan tujuan dibawa oleh penyidik untuk ke Polda Metro. Dalam perjalanan yang tidak jauh jaraknya, yaitu dari kilometer 50 rest area sampai dengan kilometer 51, kurang lebih 51 sampai 51,2, terjadilah penyerangan atau mencoba merebut senjata anggota. Terjadi percobaan untuk merebut senjata anggota dari pelaku yang ada di dalam mobil. Disitulah terjadi upaya dari penyidik yang ada di dalam mobil untuk melakukan tindakan pembelaan. Sehingga keempat pelaku yang ada dalam mobil tersebut semuanya mengalami tindakan tegas dan terukur dari anggota yang ada dalam mobil. Jadi rekonstruksi ini merupakan dari hasil daripada berita acara pemeriksaan, dari olah TKP, dan ada bukti-bukti petunjuk ya yang ada. Dan sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan ada sekitar 26 saksi yang kita lakukan ya. Itu ada saksi dari masyarakat, tadi juga ada saksi yang ada di TKP 1, TKP 2, TKP 3 ya, yang kita lakukan. Dan kemudian pada pelaksanaan kegiatan rekonstruksi ini pun kita juga dipantau ya, ada dipantau oleh Bapak Beni Mamoto dari Kompolnas. Itu ikut dari mulai awal ya, karena kita undang mulai dari awal biar bisa melihat secara langsung seperti apa. Sejak kepulangannya ke Indonesia, Muhammad Rizik Syihab, pentolan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam atau FPI, terus menjadi sorotan baik oleh masyarakat, aparat, hingga pemerintah. Bukan tanpa sebab, berbagai persoalan terkait dirinya selalu menjadi polemik yang amat meresahkan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, bagi para pengikutnya, Rizik Syihab yang memiliki gelar Imam Besar FPI tersebut sudah dianggap sebagai tokoh agama Sundul Langit yang kesempurnaannya mendekati keilahian itu sendiri, di mana prinsip mereka ialah Rizik itu suci dan selalu benar. Meski mulutnya selalu mengeluarkan ujaran kebencian dan anjuran kejahatan, tetaplah prinsip utama itu
harus dipegang, yakni Rizik selalu benar. Hal itu bukan omong kosong belaka, namun benar adanya. Orasi-orasi Rizik di hadapan umatnya yang belakangan ini tersebar di berbagai media sosial bukan hanya provokatif, tapi juga membangkitkan jiwa radikal para pengikutnya. Seruan-seruan di dalamnya seperti bunuh, serbu istana, dan jihad. Tapi kalau sudah ditawarkan kedamaian, ditawarkan dialog, ditawarkan rekonsiliasi, mereka ternyata congkak, angkuh, sombong, merasa paling besar, merasa paling kuat. Demi Allah, habaib ulama dan umat Islam tidak akan pernah mundur jihad untuk melawan kezaliman, saudara. Siap jihad, siap jihad, takbir. Diludahin, diinjek-injek, marah nggak? Disobek-sobek fotonya, balehonya, marah nggak? Marah nggak? Marah nggak? Saya belum pernah berguru langsung sama Habib Rizik, belum. Saya ketemu saja belum pernah sama Habib Rizik. Saya sampaikan kepada kamu, saya belum pernah menatap langsung wajah Habib Rizik Syihab, hanya lewat video dan foto. Tapi wallahi, walaupun saya tidak pernah duduk di hadapan beliau, gak pernah bersalaman dengan beliau, demi Allah, andai ada yang macam-macam dengan Habib Rizik, andai ada yang menghina Habib Rizik, demi Allah, saya siap mati. Jiwa saya, harga diri saya, darah saya, itu Habib Rizik. Setelah berhasil diciduk, Rehan mengaku ajaran tersebut merupakan hasil didikan dari Bahar Smith, di mana kita ketahui Bahar Smith tengah mendekam di dalam penjara terkait dengan kasus tindak kekerasan. Selain itu, kasus azan jihad ini juga mendapat tanggapan dari Ustadz Mahir yang juga tengah mendekam di dalam penjara terkait dengan kasus penghinaan terhadap Habib Lutfi bin Yahya. Saya ingin sampaikan isi hati saya bahwa saya itu nggak benci sama beliau. Habib Lutfi itu ulama, bukan sekedar ulama, dan beliau min zuriyatin Nabi. Saya itu ingin minta maaf dan cium tangan beliau, itu aja. Terbukti bahwa militansi dan radikalisme seperti sudah merasuk kepada kelompok mereka dengan sangat serius. Dalam hal ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menggelar sebuah konferensi pers soal terjadinya penyerangan anggota Polri oleh pengikut Rizik Syihab yang berjumlah 10 orang dengan menggunakan senjata api. Dalam insiden ini, 6 orang penyerang tewas ditembak dan 4 lainnya melarikan diri. Terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota, dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Untuk yang 4 lainnya melarikan diri. Lalu, memang inikah tujuan Rizik Syihab dengan orasi-orasinya yang penuh dengan provokasi tersebut? Apakah ini yang dimaksud dengan revolusi akhlak yang senantiasa digaungkannya? Terbukti sesudah kepulangannya, Rizik tidak henti-hentinya berbuat kekacauan. Dari ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan dengan membuat kerumunan massa, protokol karantina 14 hari, isu dirinya melarikan diri dari rumah sakit, serta ketidakterbukaannya terhadap hasil swab tes virus corona miliknya. Belum lagi masa pembela Rizik yang selalu membuat keresahan, seperti penggerudukan rumah orang tua Menko Polhukam Mahfud MD sampai penolakan penurunan baliho bergambar Rizik Syihab di sejumlah daerah yang diperintahkan langsung oleh Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman. Pengamat militer Koni Rahakundini juga mengatakan bahwa terdapat unsur pembangkangan yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Selain itu, Koni berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pangdam Jaya ialah sudah seharusnya, karena bagi militer, keberadaan Rizik merupakan ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan atau AGHT. Apalagi ada unsur-unsur pembangkangan, dan ini kan beredar banyak di WhatsApp yang menyatakan bahwa nanti nggak apa-apa, turun aja, kita bikin lagi. Kalau dia seorang imam, betul-betul imam betul, kenapa dia nggak bisa kontrol masyarakatnya ataupun umatnya? Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus memastikan penyidikan terhadap Rizik akan tetap dilakukan meski dirinya telah meminta maaf. Silakan aja minta maafkan kepada rakyat Indonesia lah, khususnya rakyat Jakarta ini silakan, tetapi penyidikannya tetap berjalan tentang pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di daerah Petamburan pada saat adanya akad nikah anak dari saudara MRS. Hal itu juga dibenarkan oleh mantan Kabais TNI Soleman. Ia mengatakan Rizik harus tetap bertanggung jawab karena sudah banyak pelanggaran yang dilakukannya. Dan apabila ini dibiarkan, akan berakibat buruk terhadap wajah penegakan hukum di Indonesia. Kan perbuatan itu sudah dilakukan. Jadi itu tidak cukup. Karena perbuatan itu sudah dilakukan, ya harus dipertanggungjawabkan. Pun Indonesia, apapun risikonya harus berdiri, apapun risikonya. Kan itu hanya sebagian kecil, tidak banyak kok. Indonesia tidak akan runtuh hanya gara-gara sekelompok orang ini saja yang pembangkang.
Paham radikalisme adalah sebuah ancaman serius yang mengancam persatuan dan kesatuan. Sebagai masyarakat, kita harus mendukung pemerintah, juga aparat keamanan, dan berpegangan tangan melawan paham radikalisme sambil mengingat kebinekaan negara kita. Turut mendekat kita kepada persamaan hukum, persamaan kedudukan di hadapan hukum, artinya kita melihat jelas bagaimana sikap terhadap Habib Rizik terkait dengan kerumunan-kerumunan ya. Artinya banyak kerumunan-kerumunan yang lain gitu kan, yang Habib Rizik di sini sudah membuktikan ketaatan hukumnya. Beliau datang, sanksi diterima, denda dibayar, meskipun beliau bukan panitia gitu kan. Nah, kita minta diskriminasi hukum selesai dari Republik ini, karena ini beliau sudah jalani semua. Kita tagih penegakan hukum yang lainnya, yang memang terjadi kerumunan banyak yang kemarin-kemarin, kemudian tidak ada denda, sanksi, apalagi hukum seperti ini. Itu yang poin yang pertama. Kemudian yang poin kedua, saya diminta sampaikan juga bahwa Habib Rizik diduga dikriminalisasi dalam hal ini terkait undangan maulidnya. Ini sangat berbahaya ya, karena masyarakat Indonesia mayoritas banyak yang mengadakan acara-acara maulid. Artinya bukan mengundang berkerumun, mengundang untuk acara maulid dengan protokol kesehatan yang pastinya harus ditaati. Artinya itu juga tidak dijadikan bahan pertimbangan, tapi ya sudahlah, beliau sudah jalani. Terakhir Habib Rizik berpesan kepada 6 para syuhada terkait kasus tersebut harus diusut tuntas, karena ini menyangkut manusia. Kita bicara masalah protokol kesehatan demi kemanusiaan, tapi kita lupa ada 6 orang yang diduga dapat melakukan pelanggaran HAM berat, tapi sampai sekarang suaranya tidak ada seperti itu kan, terkait upaya pengusutan masalah ini. Kita minta konsisten para pegiat kemanusiaan, konsisten juga para penggiat hak asasi manusia yang teriak-teriak penegakan hukum. Kita minta, itu nyawa manusia 6 orang, sangat lancar, sangat cair, dan perlu diketahui Habib Rizik sudah siap dengan ini. Jadi kalau ada narasi-narasi Habib Rizik takut karena ini, itu bohong dan palsu, dusta. Kenapa? Habib Rizik sudah membawa koper semua isinya. Artinya pakaian-pakaian sudah disiapkan. Beliau sudah siap untuk ditahan gitu loh. Jadi artinya kalau ada narasi takut ditangkap, ditahan aja sudah siap. Apa yang takut ditangkap? Dan sudah dibuktikan. Tadi koper kita bawa masuk, itu ada di mobil dari awal beliau datang. Sudah kooperatif, beliau cair, di pemeriksaan juga ceria, dan malah menasihati kita para kuasa hukum untuk tenang, tidak usah gusar, karena memang 5 tersangka tidak ada tadi narasi menyerahkan diri seperti itu. Sudah jangan seperti itu. Karena kenapa? Saat ini mereka sudah diperiksa. Bahkan kalau saya tidak salah mereka meminta untuk ikut ditahan juga dengan Habib Rizik. Meskipun pasal yang disangkakan tidak ada 160-nya. Mereka minta untuk dibuat 160 juga, mereka akan masuk. Tadi sudah diperiksa dan tim kita sudah mendampingi juga rencana untuk pra-peradilan terkait proses penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka. Dan tapi itu teknis. Kita juga menghormati pihak kepolisian. Tadi pihak Habib Rizik juga mengatakan berterima kasih, lagi-lagi kebesaran hati beliau luar biasa mendapat perlakuan seperti itu, tapi tetap bersyukur dan berterima kasih kepada pihak kepolisian atas perlakuan baiknya, dan kami salut dengan beliau. Iya, ini perlu saya tegaskan bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Jadi, sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Dan ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum, yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara.
dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun. Tapi aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya, melindungi hak asasi manusia dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur. Dan jika ada perbedaan pendapat, ini biasanya ada, jika ada perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar gunakan mekanisme hukum. Ikuti prosedur hukum, ikuti proses peradilan, hargai keputusan pengadilan. Jika perlu, jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM, di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya. Sekali lagi, saya tegaskan, kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita. Menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang lu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade.
Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah fitur di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.